Bab 296. Saya hanya mendengar Tuan Fang Zeng berkata, Amitabha, ketiga dermawan memiliki kekuatan telapak tangan yang hebat. Dermawan wanita telah meninggalkan Shaolin, tetapi mengapa dia kembali? Keduanya pasti penguasa Heimuya. Maafkan saya karena tidak mengetahui duri. Xiang Wentian berkata, ini adalah pemimpin sekte Dewa Bulan Matahari. Saya Xiang Wentian. Begitu nama mereka berdua diucapkan, itu benar-benar terdengar seperti guntur, dan beberapa orang memberi lembut, Fang Zeng berkata, ternyata itu adalah pemimpin Ren dan utusan di sebelah kanan, dan mereka sangat mengagumi nama mereka sejak lama. Apa yang kamu tahu ketika kamu datang ke sini? Ren Wuxing berkata, orang tua pria sudah lama tidak bertanya tentang urusan dunia. Saya tidak tahu bintang yang sedang naik daun di dunia. Anak-anak ini semuanya adalah Tuan. Petik 2. Fang Zeng berkata, saya akan memperkenalkan Anda kepada Anda berdua. Yang ini adalah kepala sekte Wudang, dan nama Tao adalah Chong Qiaxu. Sebuah suara tua berkata, kasihan Dao mungkin beberapa tahun lebih tua dari Tuan Ren, tapi dia bertanggung jawab atas sekte Wudang setelah Tuan Ren pensiun. Seorang pendatang baru adalah pendatang baru, kata, tunjukkan, saya tidak berani mengambilnya, haha. Ling Huchong mendengar suaranya. Saya berpikir, pendeta Tao kepala Wudang ini memiliki aksen yang sangat akrab. Lalu tiba-tiba, saya bertemu 3 orang di kaki Gunung Wudang, yang satu memetik kayu bakar, yang lain memetik sayuran, dan yang lainnya adalah seorang lelaki tua yang menunggang keledai. Luar biasa indahnya, jadi ternyata dia adalah kepala sekolah Wudang. Tiba-tiba, perasaan puas diri muncul di hati saya, dan tangan saya sedikit berkeringat. Sekolah Wudang dan sekolah Shaolin sama-sama terkenal selama ratusan tahun, yang satu lembut dan yang lainnya kuat, dan masing-masing pandai menang. Inti dari ilmu pedang Chong Su Dao selalu dihormati oleh semua orang. Ling Huchong terkejut mengetahui bahwa dia benar-benar telah mengalahkan Taois Chong Su. Tapi saya biarkan saya pergi, Zuo Dazong ini, kita pernah bertemu sebelumnya. Zuo Master, tapak Dewa Da Song Yang, Anda telah meningkat pesat dalam beberapa tahun terakhir, bukan? Ling Huchong sedikit terkejut lagi, ternyata Paman Zuo, kepala sekolah Songshan, juga telah tiba. Hanya suara keras yang berkata, saya mendengar bahwa Tuan Ren dijebak oleh bawahannya dan hidup dalam pengasingan selama bertahun-tahun. Sungguh menyenangkan untuk memberi selamat kepadanya atas kembalinya dia. Tapak tangan Dewa Da Song Yang tidak digunakan selama lebih dari 10 tahun, saya khawatir setengahnya telah dilupakan. Ren Wuxing berkata sambil tersenyum, sangat sepi di Jianghu. Begitu lelaki tua itu bersembunyi, tidak ada yang bisa memegang telapak tangan dengan saudara Zuo, tapi Zuo Lengchan berkata, ada beberapa orang di Jianghu yang bersaing dengan Tuan Ren dalam seni bela diri. Hanya saja orang-orang berbudi luhur seperti Tuan Fang Zeng dan Taois Chong Su tidak akan pernah datang ke sini tanpa alasan. Izinkan saya memberi Anda pelajaran. Ren Wuxing berkata, bagus sekali. Ketika Anda punya waktu, saya akan mencoba trik baru Anda lagi. Zuo Lengchan berkata, saya akan menemani Anda. Mendengarkan jawaban mereka berdua, terlihat jelas bahwa ada pertempuran sebelumnya dalam pertempuran sengit. Siapapun yang menang dan siapa yang kalah tidak dapat didengar dari kata-kata. Master Fang Zeng berkata, ini adalah kepala sekolah Taisan, Taois Tianmen, dan ini adalah Tuan Yue, kepala sekolah Huasan. Nyonya Yue ini adalah Ning Efeksia saat itu. Tuan Ren pasti mengetahuinya. Ren Wuxing berkata, saya tahu Ning Ningxia dari sekolah Huasan, Tuan Yue He, tapi saya belum pernah mendengarnya. Ling Huchong tidak senang, Tuan saya menjadi terkenal sebelum istrinya. Jika keduanya tidak tahu, tidak apa-apa. Tapi sama sekali tidak ada alasan mengapa dia hanya mengenal Ning Efeksia dan bukan Tuan Yue. Dia terjebak di dasar danau barat selama hampir 10 tahun. Saat itu, tuanku sudah terkenal di seluruh dunia, jelas dia sengaja mencoba memprovokasi tuanku. Yue Bukun berkata dengan acuh tak acuh, kelahiran terlambat dan nama rendah tidak cukup untuk menghina pendengaran jernih Tuan Ren. Ren Wuxing berkata, Tuan Yue, saya meminta Anda untuk seseorang, tapi saya tidak tahu keberadaannya. Saya mendengar bahwa orang ini dulunya adalah Anda Huasan. Kirim dia ke bawah pintu. Yue Bukun berkata, Pak Ren, siapa yang akan dia tanyakan? Ren Wuxing berkata, ini pria itu sangat terampil dalam seni bela diri, dan karakternya langka di dunia.
Beberapa orang buta iri padanya dan mencoba yang terbaik untuk mendorongnya keluar. Nama keluarga saya adalah Ren, tetapi saya langsung cocok dengannya, berpikir bahwa dia adalah pahlawan muda, dan aku sepenuh hati ingin menikahkan putriku yang berharga dengannya. Mendengar apa yang dia katakan, jantung Ling Huchong berdebar kencang, dan samar-samar dia merasa bahwa sesuatu yang sangat memalukan akan terjadi. Muncul, biarkan saya melanjutkan, pemuda ini baik dan benar. Dia mendengar bahwa putri saya yang berharga di penjara di kuil Shaolin, jadi dia memimpin ribuan pahlawan ke kuil Shaolin untuk menyambut istrinya. Dalam sekejap mata, dia menghilang. Saya sangat ingin menjadi Taisan, jadi saya ingin bertanya tentang hal itu. Yue Bukun melihat ke langit dan tertawa, dan berkata, "Tuan, apakah pemuda yang kita bicarakan Ling Huchong adalah pencuri kecil?" Ren Wuxing tertawa dan berkata, "Ini jelas permata, tapi kamu memperlakukannya seperti puing-puing. Penglihatan kakakku benar-benar buruk. Pemuda yang aku bicarakan, itu adalah Ling Huchong." "Haha, kamu memanggilnya pencuri kecil, bukankah begitu Anda menyebut saya pencuri tua?" Yue Bukun berkata dengan tegas, "Pencuri kecil ini memiliki perilaku buruk dan penuh nafsu. Mengkritik bidah, rubah dan anjing, datang ke kuil Shaolin, sumber seni bela diri di dunia, untuk membuat masalah. Jika saudara Zuo dari Gunung Songshan tidak menyusun rencana yang cerdik, jika kuil berusia 1000 tahun ini dibakar habis oleh mereka, bukankah itu dosa yang tidak dapat ditebus? Seorang anggota sekolah Huasan, saya punya kehilangan ajaranku, dan aku malu memikirkannya." Xiang Wentian menyela, "Kata-kata Tuan Yue salah. Ling Hu bersaudara datang ke Shaolin hanya untuk menyambut Nona Ren. Mereka mengangkat spanduk besar dan menulis bahwa pahlawan sungai dan danau pergi ke Shaolin, memuja Buddha dan biksu untuk menyambut Nona Ren. Niatnya sangat hormat, dan sama sekali tidak ada niat untuk menimbulkan masalah. Lihat saja, banyak teman ini telah merusak setiap tanaman dan pohon di kuil Shaolin selama sehari semalam. Bahkan sebutir nasi putih pun tidak ada air minumlah." Tiba-tiba seseorang berkata, "Ketika teman babi dan teman anjing ini datang, ada lebih banyak hal di kuil Shaolin." Mendengar suara tajam orang ini, Ling Huchong mengenali bahwa itu adalah Yu Changhai, kepala dari sekolah King Cheng, dan berkata dalam hatinya, "Orang-orang ini juga datang." Xiang Wentian berkata, "Maaf, Guan Zuyu, apa lagi yang ada di kuil Shaolin?" Yu Changhai berkata, "Sapi, kuda, dan kuda adalah tenggelam, dan ada benda kuning dan putih di mana-mana." Segera, beberapa orang tertawa. Ling Huchong merasa sedikit menyesal di dalam hatinya, "Aku hanya melarang saudara-saudaraku untuk tidak merusak barang-barang, tetapi aku tidak menyangka akan melarang mereka buang air besar sembarangan tempat." Tuan Fang Zheng berkata, "Tuan Ling Hu memimpin orang banyak ke Shaolin. Slogan di spanduk besar memang sopan." Biksu tua itu sangat terkesan. "Menyembah Buddha adalah sesuatu yang harus disembah. Saya tidak berani menjadi seorang San Biksu. Hari-hari ini, saya tidak bisa tidak merasa khawatir. Ada pemandangan api dan lilin yang tragis. Tetapi semua teman tidak kehilangan apapun di Shaolin. Itu pasti hasil dari hati Guru Ling Hu dan upaya Bodhisattva untuk menahannya. Semua orang di kuil berterima kasih. Ketika saya melihat Guru Ling Hu di masa depan, saya akan berterima kasih secara pribadi. Anda tidak perlu keberatan dengan kata-kata bercanda Yu Guanzu, Tuan Xiang." Xiang Wentian memuji. Lagi pula, dia adalah seorang biksu terkemuka. Dengan hati yang besar, betapa luar biasa dia. Ini benar-benar berbeda dari orang munafik atau penjahat. Fang Zheng berkata lagi, "Ada satu hal yang saya tidak mengerti. Mengapa kedua tuan itu dari sekolah Hengshan meninggal di kuil kami?" Ying Ying berkata dengan sedih, "Ding Xian dan Ding Ye, dua guru yang baik dan berbudi luhur, meninggal tiba-tiba. Ini memilukan." Fang Zheng berkata, "Tubuh keduanya mereka ditemukan di kuil. Diduga bahwa ketika mereka berdua meninggal, itu adalah saat semua teman dari dunia memasuki kuil kita. Mungkinkah Tuan Ling Hu tidak menahan bawahannya tepat waktu? Akibatnya, kedua tuan kalah jumlah dan kehilangan nyawa mereka di sini." "Amitabha, Amitabha," diikuti dengan desahan panjang. Ying Ying berkata, "Hari itu gadis kecil itu bertemu dengan dua guru di aula belakang biara Anda." Kepala biara guru berbelas kasih dan berkata bahwa dia akan membiarkan gadis kecil itu meninggalkan kuil dengan melihat wajah emas kedua guru itu. Ling Huchong berterima kasih lagi. Sedih lagi, kedua gundik itu memohon kepada kepala biara,
Ternyata kepala biara benar-benar membiarkan Ying pergi, tetapi mereka berdua meninggal di sini. Itu karena aku dan Ying. Siapa aku? Pembunuh yang membunuh mereka. Kita harus membalaskan dendam mereka. Hanya Ying yang berkata, akhir-akhir ini, banyak teman dari Jianghu, untuk menyelamatkan gadis kecil itu, datang ke kuil Shaolin untuk mengganggu, dan faksi Shaolin menangkap lebih dari 100 guru kepala biara dengan belas kasih. Dia berkata bahwa dia akan memberitahu mereka Dharma 10 hari, berharap untuk menghilangkan permusuhan mereka, dan kemudian mengirim mereka semua keluar dari kuil dengan hormat. Tetapi gadis kecil itu telah dipenjara untuk waktu yang lama, jadi dia bisa pergi lebih dulu. Ling Huchong berpikir, Tuan Fang Zheng ini memang orang yang sangat baik, tapi dia agak pedantik. Bagaimana gangster Ying bisa menyingkirkan permusuhan mereka setelah mendengarkan Anda berbicara tentang 10 metode hari? Hanya untuk mendengar, Ying melanjutkan, gadis kecil itu sangat berterima kasih. Setelah berterima kasih kepada guru kepala biara, dia meninggalkan Gunung Shaoxi dengan kedua gurunya. Pada hari ketiga, dia mendengar bahwa Ling Hu, Tuan, kami harus pergi ke sana sekaligus menghentikan masa agar tidak mengganggu biksu terkemuka kuil Shaolin malam itu. Kami bertemu teman lain dari sungai dan danau. Dia mengatakan bahwa orang-orang datang dari segala arah dan memutuskan untuk berkumpul di Shaolin pada tanggal 15 Desember. Kedua gundik itu segera berdiskusi, mengatakan bahwa ada banyak orang kuat di dunia, dan mereka datang dari seluruh dunia tanpa bawahan. Jadi mereka mungkin tidak semua menuruti perintah Tuan Ling Hu. Segera, Nyonya Dingxian memerintahkan gadis kecil itu untuk bergegas menemuinya, dan ketika Tuan Ling Hu bertemu denganmu, semua orang harus segera bubar, dan suara yang anggun. Ketika berbicara tentang kedua tuan itu, ada sedikit kesedihan dan belasungkawa. Tetapi ketika berbicara tentang Tuan Ling Hu, saya tidak bisa menyembunyikan rasa malu saya. Bab 297. Mendengarkan di balik plakat kayu, Ling Huchong tidak bisa menahan perasaan gelisah. Fang Zhendao, Amitabha, kebaikan kedua tuan, biksu tua itu sangat berterima kasih. Segera setelah berita polisi dari kuil Shaolin keluar, rekan-rekan dari semua sekte gereja ortodoks, entah mereka mengetahuinya atau tidak, datang untuk membantu. Sekolah saya benar-benar tidak tahu bagaimana membayarnya. Itu bagus. Untungnya, kedua belah pihak tidak berperang, dan malapetaka dihindari. Sayangnya, kedua guru telah mencerahkan Dharma, dan mereka berbelas kasih dan sayang sekali ada dua master di sekte Buddhis saya, sayang sekali. Ying berkata lagi, setelah gadis kecil itu putus dengan dua master, dia diculik oleh faksi Songshan malam itu. Dia adalah kalah jumlah dan ditangkap oleh sekte Tuan Zuo. Dia dipenjara selama beberapa hari sampai ayah dan paman siang saya menyelamatkan saya. Namun, teman saya sudah memasuki kuil Shaolin. Paman siang dan ayah serta putri saya tiba di kuil Shaolin kurang dari setengah 1 jam yang lalu, dan mereka baru mengetahui bahwa kedua tuan itu meninggal, tetapi saya tidak tahu bagaimana mereka pergi. Fang Zheng berkata, jadi ngomong-ngomong, kedua tuan itu tidak dirugikan oleh Tuan Ren dan Xiang Yu. Ying berkata, kedua tuan memiliki kebajikan besar untuk menyelamatkan gadis kecil itu, dan gadis kecil itu hanya bisa membalasnya dengan rasa terima kasih. Jika ayah dan paman saya siang bertemu kedua gundik itu berselisih, dan gadis kecil itu pasti akan menengahi di antara mereka, dan dia tidak akan pernah berhenti. Fang Zheng berkata, itu benar. Yu Changhai tiba-tiba menyela, perilaku orang-orang di pemujaan setan tidak sama dengan orang biasa, sebaliknya, orang biasa membalas kebaikan dengan kebaikan, tapi pengkhianat membalas kebaikan dengan balas dendam. Xiang Wentian berkata, aneh. Kapan Tuan Zuyu bergabung dengan sekte Dewa Bulan Matahari? Yu Changhai berkata dengan marah, siapa bilang aku bergabung dengan sekte iblis? Xiang Wentian berkata, Anda mengatakan bahwa orang-orang di sekte Dewa saya akan membalas kebaikan mereka dengan balas dendam. Tetapi Kepala Biro Pengawal Fuwei Fujian, Tuan Lin, menyelamatkan hidup keluarga Anda saat itu, dan memberi Anda 10.000 tael perak setiap tahun, tetapi sekte Qingcheng Anda sebaliknya, bunuh pengawal Kepala Lin. Kebaikan Yu Guanzu telah menyebarkan nama balas dendam ke dunia, dan semua orang tahu itu. Dengan cara ini, Yu Guanzu harus menjadi anggota pengajaran saya. Sangat bagus, selamat datang. Yu Changhai berkata dengan marah, omong kosong. Xiang Wentian berkata, saya mengatakan bahwa yang paling disambut adalah karena niat baik. Tapi Yu Guanzu memarahi saya karena omong kosong. Ini bukan balas dendam,
Tapi apa itu? Dapat dilihat negara itu mudah diubah, tetapi sifatnya sulit diubah, dan seseorang akan membalas kebaikan dan kebenciannya sepanjang hidupnya, dan itu akan terungkap dalam setiap kata dan tindakan. Fang Zheng takut mereka berdua akan memiliki perselisihan yang tidak perlu, jadi dia berkata, siapa yang membunuh kedua tuan itu? Mari kita periksa dengan Tuan Ling Hu, dan kebenaran pasti akan terungkap. Tetapi ketika ketiganya datang ke kuil Shaolin, mereka membunuh guru ortodoks saya segera setelah mereka bergerak. Ada 8 murid di bawah sekte saya, tetapi saya tidak tahu mengapa. Ren Wuxing berkata, saya telah melakukan perjalanan ke seluruh sungai dan danau, dan tidak ada yang berani untuk bersikap kasar kepada saya. Kedelapan orang ini meneriaki saya dan menyuruh saya keluar dari tempat persembunyian saya, bukankah ada lebih dari hukuman mati? Fang Zheng berkata, Amitabha, ternyata hanya 8 dari mereka berteriak dan minum. Beberapa kali, dan Tuan Ren melakukan ini dengan kejam. Bukankah itu terlalu banyak? Ren Wuxing tertawa dan berkata, kepala biara mengatakan itu terlalu banyak, jadi terlalu banyak. Anda tidak berhasil sulit bagi gadis kecil itu. Saya menghargai kebaikan Anda, saya ingin berterima kasih. Saya tidak akan berdebat dengan Anda kali ini, jadi terima kasih. Petik 2. Fang Zheng berkata, karena Tuan Ren mengatakan omong kosong, mudah untuk menjadi tidak masuk akal. Hanya saja 3 orang datang ke kuil kami dan membunuh 8 orang, tetapi bagaimana masalah ini dapat diselesaikan? Ren Wuxing berkata, lalu apa gunanya? Sekte Sun Mun saya memiliki banyak murid, Anda memiliki kemampuan, bahkan jika Anda membunuh 8 orang untuk menebusnya. Fang Zheng berkata, Amitabha, membunuh orang tanpa pandang bulu meningkatkan karma kejahatan. Zuo dermawan, 1 dari 8 orang yang terbunuh di antara mereka, 2 milik sekte Anda, bagaimana menurut Anda harus dilakukan? Sebelum Zuo Lengchan bisa menjawab, Ren Wuxing buru-buru berkata, saya membunuh orang itu. Mengapa Anda bertanya kepada orang lain apa yang harus dilakukan, tetapi tidak bertanya kepada saya? Mendengarkan nada bicara Anda sepertinya mengandalkan pada sejumlah besar orang dan ingin membunuh kami bertiga untuk mengambil nyawamu, bukan? Fang Zheng berkata, beraninya kamu. Hanya saja Tuan Ren telah kembali, dan akan ada masalah di dunia mulai sekarang. Saya khawatir akan ada tak terhitung hilangnya nyawa manusia ada di tangan Tuan Ren. Orang tua itu bermaksud untuk membuat kalian bertiga berkeliaran di kuil kami, melantunkan kitab suci dan menyembah Buddha, untuk membawa perdamaian ke dunia. Apa pendapat Anda tentang kalian bertiga? Ren Wuxing melihat ke langit dan tertawa, dan berkata, hebat, luar biasa, ide ini sangat pintar. Fang Zheng melanjutkan, Lingai berhenti di belakang kuil kami. Semua orang di kuil ini sangat menghormatinya, dan tidak ada kekurangan persembahan. Alasan mengapa aku ingin menjaga cintamu bukan untuk membalaskan dendam murid-murid yang telah meninggal, sekte kami. Sayangnya, membalas satu sama lain dengan keluhan dan keterikatan, apakah ini yang harus dilakukan oleh para murid Buddha? Kematian para murid Shaolin di bawah tangan Lingai juga merupakan karma dari kehidupan sebelumnya, tapi, hanya saja dermawan wanita itu memiliki terlalu banyak karma membunuh dan sering menyakiti orang lain. Biara kami baik untuk semua orang dengan mengolah pikiran dan karakter. Ren Wuxing berkata sambil tersenyum, dengan cara ini, kepala biara memiliki niat baik. Fang Zheng berkata, tepat. Tapi masalah ini telah menyebabkan kegemparan besar di dunia. Gejolak itu melebihi apa yang diharapkan biksu tua. Selain itu, Ling Ai datang ke kuil untuk meminta bantuan hari itu di belakang pahlawan muda Ling Hu, dan mengatakan bahwa selama biksu tua bersedia menyelamatkan nyawa pahlawan muda Ling Hu, dia bersedia mengambil nyawa murid kuil yang membunuhnya, pengasingan di Gunung Shaoxi, tanpa izin biksu tua, dan Anda tidak diizinkan meninggalkan gunung tanpa izin. Dia langsung setuju. Nona Ren, apakah Anda ingin mengatakan sesuatu? Ying Ying berkata dengan suara rendah, itu benar. Ling Hu, Chong mendengar dari guru Fang Zheng sendiri tentang kejadian ketika Ying Ying naik gunung untuk meminta bantuan hari itu. Saya sangat berterima kasih. Meskipun saya telah mendengar tentang hal ini sebelumnya, tetapi dikatakan dari guru Fang Zheng, dan Ying Ying langsung menceritakannya, yang lebih baik dari yang saya dengar. Mulut orang lain berbeda, dan matanya lembab. Yu Changhai mencibir dan berkata, ini masalah kasih sayang dan niat. Sayang sekali karakter Ling Hu Chong ini terlalu buruk. Dia dulu pergi melacur di kota Hengyang. Pendeta Tao yang malang, melihatnya dengan matanya sendiri, tapi dia gagal. Nona kebaikan Ren.
Xiang Wentian bertanya sambil tersenyum. Guan Zuyu melihatnya dengan matanya sendiri di rumah bordil, jadi dia tidak salah membacanya. Yu Changhai berkata, tentu saja, bagaimana mungkin dia salah. Xiang Wentian berkata dengan suara rendah, Guan Zuyu, jadi kamu sering mengunjungi rumah bordil, tetapi kamu berada di rumah bordil. Temanmu, siapa pacarmu di rumah bordil itu? Kelihatannya bagus kan? Lain kali aku akan menjadi pembawa acara. Bagaimana kalau memintamu untuk pergi berbelanja bersama? Yu Changhai sangat marah, dan berteriak. Kentut, kentut. Xiang Wentian berkata, aku mengundangmu untuk mengunjungi rumah bordil, tetapi kamu memarahiku. Ini benar-benar kebaikan dan balas dendam, dan baunya adalah tak tertahankan. Fang Zheng berkata, Tuan Ren, kalian bertiga hidup dalam pengasingan di Gunung Shaoxi, dan kami telah mengubah musuh menjadi teman. Hanya kalian bertiga posisinya tidak kurang dari satu langkah di bawah Gunung Shaoxi, dan biksu tua menjamin bahwa tidak ada yang berani memprovokasi kalian bertiga. Bukankah semua orang akan senang menikmati kedamaian mulai sekarang? Ling Hu Chong mendengarkan kata-kata guru Fang Zheng dengan sangat tulus, dan berpikir dalam hati, beku terkemuka Buddha ini tidak mengetahui urusan dunia, dia benar-benar sangat bertele-tele. Ketiga orang ini membunuh tanpa mengedipkan mata. Anda ingin mereka dipenjara di Gunung Shaoxi secara sukarela, yang benar-benar fantastis. Ini sudah berakhir, Ren Wuxing berkata sambil tersenyum, kebaikan kepala biara telah dipikirkan dalam setiap aspek, dan saya harus patuh. Fang Zhengqi berkata, maka dermawan bersedia tinggal di Shaoxi Gunung. Ren Wuxing berkata, benar. Fang Zhengqi berkata, orang tua ini akan mengadakan pesta untuk ramah tamahan. Mulai sekarang, kalian bertiga akan menjadi tamu kuil Shaolin. Ren Wuxing berkata, hanya saja kita hanya bisa tinggal paling lama 3 jam, dan kita tidak bisa melakukannya lagi. Fang Zheng sangat kecewa, dan berkata, 3 jam. Apa gunanya itu? Ren Wuxing berkata sambil tersenyum, awalnya saya ingin tinggal beberapa hari lagi, untuk bertanya kepada kepala biara guru tentang agama Buddha, dan mengobrol dengan teman-teman, tetapi saya hanya ingin tinggal beberapa hari lagi. Ini disebut ketidakberdayaan. Fang Zheng berkata dengan kosong. Saya tidak mengerti ini. Mengapa ini terkait dengan ukuran donor? Ren Wuxing berkata, saya tidak mendapatkan nama yang bagus, dan saya juga tidak mendapatkan nama yang bagus. Nama belakang saya adalah Ren, dan saya juga disebut Wuxing. Jika saya tahu ini, akan jauh lebih nyaman untuk menyebutnya Yu Xing saat itu. Sekarang disebut Wuxing, jadi saya harus membiarkan emosi saya sendiri. Seperti dimanapun kamu pergi ke sana. Fang Zheng berkata tertegun, jadi Tuan Ren ada di sini untuk menghibur biksu tua itu. Ren Wuxing berkata, jangan berani, jangan berani. Di antara para penguasa dunia, saya tidak memiliki banyak kekaguman di hati saya. Hanya ada 3,5, dan biksu agung dianggap 1. Ada 3,5, yang tidak dikagumi oleh lelaki tua itu. Dia mengucapkan beberapa kata ini dengan sangat tulus. Tanpa sarkasme apapun, Fang Zheng berkata, Amitabha, saya tidak berani menjadi biksu tua. Bab 298. Ling Hu Chong mendengar dia mengatakan bahwa di antara para master dunia, dia mengagumi 3,5, dan dia tidak mengagumi 3,5. Dia adalah sangat penasaran, ingin tahu apa yang dia maksud, kecuali Fang Zhengzi siapa lagi yang ada di sana. Hanya seseorang dengan suara keras yang bertanya, Tuan Ren, siapa lagi yang Anda kagumi? Saat itu, Fang Zheng hanya memperkenalkan Yue Bukun dan istrinya untuk Ren Wuxing dan lainnya. Ling Hu Chong mendengarkan suara nafas di bawah. Fang Zheng dan rombongannya terdiri dari 10 orang, selain Tuan Fang Zheng, Tuan, istri, Taois Chongsu, Zhuo Lengchan, Taois Tianmen, dan Yu Changhai, ada 3 orang lainnya. Tidak diketahui siapa orang dengan suara nyaring itu. Ren Wuxing tersenyum dan berkata, maaf, Yang Mulia tidak ada di antara mereka. Pria itu berkata, beraninya aku berdiri bahu-membahu dengan Tuan Fang Zheng. Tentu saja, Tuan Ren tidak mengaguminya. Ren Wuxing berkata, 3 orang yang tidak saya kagumi Anda bukan salah satu dari mereka. Jika Anda berlatih kungfu selama 30 tahun lagi, saya mungkin tidak mengagumi Anda. Pria itu tetap diam. Ling Hu Chong berpikir, ternyata tidak mudah membuatmu tidak mengagumi. Fang Zheng berkata, apa yang Tuan Ren katakan cukup baru. Ren Wuxing berkata, Biksu Agung, apakah kamu ingin tahu apa yang aku mengagumi?
Siapa yang tidak mengagumi? Fang Zheng berkata, saya akan mendengarkan ceramah tingkat tinggi dermawan. Ren Wuxing berkata, biksu yang hebat, Anda telah mempelajari Yi Jingjing dengan hati-hati, dan internal dan eksternal Anda keterampilan telah mencapai kesempurnaan, tetapi Anda baik hati. Bersikap rendah hati dan tidak sombong seperti orang tua itu adalah hal yang selalu saya kagumi. Fang Zheng berkata, saya tidak berani seperti itu. Ren Wuxing berkata, namun, di antara orang yang saya kagumi, Biksu Agung bukanlah yang nomor satu. Tokoh seni bela diri pertama yang saya kagumi di dunia ini adalah Dongfang Bubei yang merebut posisi saya sebagai pemimpin sekte Dewa Bulan Matahari. Semua orang berkata, ternyata. Sangat tidak terduga. Untungnya, Ling Huchong menahan kata, berpikir bahwa Dongfang Bubei telah merencanakannya untuknya, dan setelah dipenjara selama bertahun-tahun, dia pasti akan sangat membencinya, tetapi tanpa diduga dia sangat mengaguminya. Ren Wuxing berkata, seni bela diri saya tinggi, pikiran saya sangat waspada, saya tidak memiliki tandingan di dunia ini, tetapi tanpa diduga saya mempelajari jalan Dongfang Bubei, dan hampir mati di dasar danau, tidak pernah bisa melakukannya, pulih. Dongfang Bubei sangat kuat, mengapa saya tidak mengaguminya? Fang Zheng berkata, itu benar. Ren Wuxing berkata, orang ketiga yang saya kagumi adalah Master Top Sekolah Huasan hari ini. Ling Huchong terkejut lagi pula, dalam kata-katanya barusan, dia tidak menunjukkan rasa sayang pada Yue Bukun, tetapi dia sebenarnya mengagumi Yue Bukun di dalam hatinya. Nyonya Yue berkata, Anda tidak perlu mengatakan ironi seperti itu untuk mengolok-olok orang lain. Ren Wuxing berkata sambil tersenyum, haha, Nyonya Yue, apakah Anda masih berpikir saya berbicara tentang suami yang terhormat? Dia jauh di belakang. Apa yang saya katakan yang saya kagumi adalah Tuan Feng Qing Yang Feng, yang ahli dalam ilmu pedang. Ilmu pedang Tuan Feng jauh lebih baik daripada saya, yang berada di luar jangkauan orang tua ini. Saya mengaguminya dari bawah hatiku, dan tidak ada kepalsuan. Fang Zheng bertanya, Tuan Yue, apakah Tuan Feng masih hidup? Yue Bukun berkata, Paman Feng telah mengasingkan diri beberapa dekade yang lalu, dan tidak pernah mendengar kabar dari sekte kami. Jika orang tuanya masih hidup, itu benar-benar keberuntungan besar bagi sekte kami. Ren Wuxing mencibir, Tuan Feng adalah sekte pedang, dan kamu adalah sekte Qi. Pedang sekte Huasan dan sekte Qi tidak cocok. Dia masih hidup. Betapa beruntungnya kamu. Yue Bukun mendahuluinya dengan beberapa kata ini, dan tetap diam. Ling Huchong sudah lama menduga bahwa Feng Qingyang adalah seorang tokoh di sekte pedang sekolah. Sekarang izinkan saya mengatakannya, dan Master tidak menyangkalnya, jadi hal ini tidak diragukan lagi benar. Ren Wuxing berkata sambil tersenyum, jangan khawatir. Tuan Feng adalah ahli di luar dunia, apakah menurutmu dia peduli padamu? Kepala sekolah Huasan, dan akan datang untuk merebut tahtamu. Kata Yue Bukun, saya hanya seorang Nuo yang biasa-biasa saja, akan sangat menyenangkan jika Paman Feng memberi Anda perintah. Tuan Ren, Anda dapat menunjukkan cara untuk membiarkan saya turun menemui Paman Feng, dan sekte Huasan akan merasa kebajikan besar. Dia berkata dengan sangat sungguh-sungguh. Ren Wuxing berkata, pertama, saya tidak tahu di mana Tuan Feng tua. Kedua, bahkan jika saya tahu, saya tidak akan pernah memberi tahu Anda. Sangat mudah untuk menyembunyikan tombak, tetapi sulit untuk menjaganya. Sebuah penjahat sejati mudah dihadapi, tapi orang munafik itu pusing. Sangat. Yue Bukun berhenti bicara. Ling Huchong berpikir dalam hati, tuanku adalah seorang pria terhormat, jadi dia tidak akan pernah menjelek-jelekkan Tuan Ren. Ren Wuxing menoleh ke samping, dan berkata kepada kepala sekolah Wudang, hal keempat yang aku kagumi adalah hidung sapi dan kuno. Pedang Wudang Taiji Anda cukup unik, indah dan indah, sangat luar biasa, tetapi Anda kuno tetapi bersih dan harga diri, dan tidak ikut campur dalam urusan dunia. Hanya saja Anda tidak tahu cara mengajar magang. Tidak ada yang luar biasa di sekte Wudang bakat. Ketika Anda kembali dari barat dengan bangau berhidung banteng, saya khawatir ilmu pedang Taiji yang luar biasa akan hilang. Selain itu, meskipun ilmu pedang Taiji Anda adalah tinggi, itu mungkin tidak lebih baik dari orang tua itu, jadi saya hanya mengagumi setengah dari Anda. Taois Chongsu berkata sambil tersenyum, untuk menjadi setengah dikagumi oleh Tuan Ren, Taois yang malang telah memakai emas wajahnya, terima kasih banyak. Ren Wuxing berkata, sama-sama.
Sambil menoleh ke Zuo Lengchan, dia berkata, "Tuan Zuo, Anda tidak perlu tersenyum dan marah. Meskipun Anda bukan salah satu dari 3 yang saya kagumi, di antara setengah tinggi orang, yang mulia menempati urutan pertama." Zuo Lengchan berkata sambil tersenyum, "Saya tersanjung." Ren Wuxing berkata, "Anda memiliki seni bela diri yang sangat baik dan rencana yang mendalam, yang sangat cocok untuk orang tua ini. Anda ingin menggabungkan 5 pedang suci Pai, jika Anda harus bersaing dengan Shaolin dan Wudang, Anda akan memiliki ambisi dan kehebatan yang tinggi. Tapi Anda licik dan mengatur segala macam konspirasi dan skema. Itu bukan tindakan heroik, yang membuat orang sangat tidak terpuji." Zuo Lengchan berkata, "Di antara 3,5 master yang tidak saya kagumi, yang mulia hanya setengahnya." Ren Wuxing berkata, "Anda tidak memiliki ide orisinal, jadi Anda tidak mengagumkan. Seni bela diri dari sekolah Songshan Anda telah belajar meskipun sangat bagus, itu semua diturunkan oleh para pendahulu. Menurut bakat Anda, saya khawatir Anda mungkin tidak membuat trik baru di tahun-tahun ini." Zuo Lengchan mendengus, dan berkata sambil mencibir, "Anda yang mulia, Anda mengoceh, apakah Anda menunda waktu, atau Anda menunggu bala bantuan?" Ren Wuxing mencibir dan berkata, "Apakah Anda mengatakan ini karena Anda ingin mengandalkan banyak orang untuk menang dan mengepung kami bertiga?" Zuo Lengchan berkata, "Yang mulia datang ke Shaolin untuk membunuh. Kebaikan, jika Anda ingin keluar dari sini hari ini, Anda tidak menganggap kami terlalu serius. Anda mengatakan bahwa kami mengandalkan nomor untuk menang, atau kami tidak mengikuti aturan seni bela diri. Anda membunuh murid saya dari Sekte Songshan. Biarkan Zuo Lengchan tinggal di sini, dan saya akan mempelajari trik tuanmu hari ini." Ren Wuxing berkata, "Kepada Fang Zheng, Tuan Kepala Biara, apakah ini kuil Shaolin, atau halaman bawah sekolah Songshan?" Fang Zheng berkata, "Penolong bertanya dengan sadar, dan di sini tentu saja itu adalah kuil Shaolin." Ren Wuxing berkata, "Namun, Kepala Biara Shaolin bertanggung jawab atas urusan di sini, atau Kepala Sekolah Songshan?" Fang Zheng berkata, "Meskipun biksu tua yang bertanggung jawab, jika semua teman memiliki pendapat yang baik, biksu tua harus mendengarkan mereka." Ren Wuxing melihat ke langit dan tertawa, dan berkata, "Ya, itu benar-benar ide yang bagus. Mengetahui bahwa bertarung sendirian pasti akan kalah, Anda ingin bertarung dalam kelompok. Zuo, Anda dapat menghentikan Ren Wuxing hari ini. Nama keluarga Anda tidak perlu melakukan apapun untuk bunuh diri dengan pedang di depanmu." Zuo Lengchan berkata dengan dingin, "Ada 10 dari kami di sini, mungkin kami tidak dapat menghentikanmu, tetapi tidak sulit untuk membunuh putrimu." Fang Zheng berkata, "Amitabha, membunuh orang tidak dapat diterima." Jantung Ling Huchong berdegup kencang, ia tahu bahwa kata-kata Zuo Lengchan memang benar, meski ia tidak tahu siapa 3 orang lainnya di antara 10 orang di bawah ini. Mereka diharapkan mirip dengan Fang Zheng, Chong Su dan lainnya. Jika memang demikian, bukan kepala sekte, mereka adalah master tertinggi. Tidak peduli seberapa kuat seni bela diri Ren Wuxing, paling banyak dia bisa mundur sepenuhnya. Apakah Xiang Wentian dapat menyelamatkan hidupnya dan keluar dari masalah sulit dikatakan, Ying Ying bahkan lebih putus asa. Ren Wuxing berkata, "Itu sangat luar biasa. Kepala Zuo memiliki seorang putra bernama Tianwei Hansong, Zuo Ting. Saya mendengar bahwa seni bela dirinya buruk dan otaknya tidak terlalu cerdas. Dia sangat mudah dibunuh. Yue Junzi memiliki seorang putri. Yu Guanzu tampaknya memiliki beberapa selir dan 3 putra muda. Pendeta Tao Tianmen tidak memiliki putra dan putri, tetapi dia memiliki banyak murid yang dicintai. Tuan Moda memiliki ayah tua dan ibu tua. Dan pemimpin geng pengemis, Tuan Xie, Xiang Zuo, apakah ada orang di dunia ini yang tidak tega membiarkan Tuan Xie?" Ling Huchong berpikir, ternyata Tuan Mo juga sudah datang. Sebenarnya, Tuan Ren tidak perlu Tuan Fang Zheng untuk memperkenalkannya, karena 10 orang di sisi lain tidak hanya mengetahui penampilan mereka, tetapi juga latar belakang keluarga mereka telah diselidiki dengan jelas. Xiang Wentian berkata, "Saya mendengar bahwa 2 utusan King Lian dan Bai Lian di pengemis geng, meskipun mereka tidak memiliki nama keluarga Xie, tetapi mereka semua adalah anak tidak sah dari kepala Xie." Ren Wuxing berkata, "Kamu tidak melakukan kesalahan, kan? Mari kita tidak membunuh orang baik yang salah." Kata Xiang Wentian, "Tidak mungkin salah, bawahan saya sudah memeriksanya." Ren Wuxing mengangguk dan berkata, "Bahkan jika dia salah membunuh, tidak ada yang bisa kami lakukan."
Kami membunuh 30 atau 40 orang di pengemisnya geng, dan selalu ada beberapa yang membunuh yang benar. Untuk sesaat, aula menjadi sunyi, dan wajah semua orang berubah warna. Bab 299. Setelah beberapa lama, Fang Zheng berkata, tidak ada akhir untuk membayar keluhan. Ren yang dermawan, kami bertekad untuk tidak menyakiti Nona Ren, tetapi kami harus menekuk ketiga tuan dan tinggal di Gunung Shaoxi selama 10 tahun, kata Ren Wuxing. Tidak, saya sifat pembunuh telah pindah, dan saya tidak ingin memotong anggota badan dan mata putra kepala kiri, dan kemudian membunuh selir dan putra Guan Zuyu. Tuan Yus menantu bahkan lebih tak tertahankan. Dia hidup di dunia. Ling Hu Chong terkejut. Dia tidak tahu apakah setan besar yang tidak bisa ditebak ini hanya membuat ancaman palsu, atau apakah dia benar-benar ingin membunuhnya. Taois Chongsu berkata, Tuan Ren, ayo bertaruh, bagaimana menurutmu? Ren Wuxing berkata, saya tidak beruntung dengan taruhan, istri besar dan istri muda cukup yakin. Chongsu berkata dengan manusiawi, itu orang tidak memiliki seni bela diri, membunuh mereka bukanlah pahlawan. Ren Wuxing berkata, meskipun mereka bukan pahlawan, mereka dapat membuat lawanku sedih selama sisa hidup mereka, dan orang tua itu akan bahagia. Sangat bagus. Dao Chongsu berkata dengan manusiawi, kamu tidak punya anak perempuan, dan kamu tidak merasa sangat bahagia. Tanpa anak perempuan, kamu bahkan tidak punya menantu laki-laki. Menantu laki-lakimu pasti akan menjadi seseorang menantu orang lain, dan kamu mungkin tidak memiliki kemuliaan. Xing Dao, tidak mungkin, tidak mungkin. Saya harus membunuh mereka semua. Siapa yang menyuruh menantu laki-laki saya untuk mengasihani putri saya? Pendeta Tao Chongsu berkata, baiklah. Kami tidak akan mengandalkan lebih banyak. Anda jangan membunuh orang tanpa pandang bulu. Setiap orang adil, dan pemenang akan ditentukan oleh seni bela diri. Kalian bertiga akan bertarung 3 kali dengan kita bertiga, dan kamu akan memenangkan 2 dari 3 pertandingan. Fang Zheng buru-buru berkata, benar, saudara Chongsu memiliki pendapat yang bagus luar biasa. Sejauh ini, tidak ada nyawa yang akan dirugikan. Ren Wuxing berkata, jika kita bertiga kalah, kita harus tinggal di Gunung Shaoxi selama 10 tahun dan tidak diizinkan turun gunung, kan? Taois Chongsu berkata, ya. Jika ketiganya memenangkan 2 pertandingan, kita secara alami akan mengakui kekalahan dan membiarkan ketiganya turun gunung, dan 8 murid harus mati sia-sia. Ren Wuxing berkata, saya memiliki setengah kekaguman terhadap Anda di hati saya, dan saya pikir apa yang Anda katakan, kebenaran dalam hal itu. Lalu siapa dari kalian bertiga yang akan tampil di atas panggung? Bolehkah saya memilih? Zuo Lengchan berkata, Tuan Kepala Biara adalah tuannya, dia harus diakhiri. Seni bela diri lelaki tua itu telah dikesampingkan selama lebih dari 10 tahun, saya juga ingin mencobanya. Adapun pertandingan ketiga, karena taruhan ini adalah ide Taois Chongsu, dia tidak bisa hanya berdiri dan mengajukan pertanyaan sulit untuk membuat orang lain berdiri. Dia harus menunjukkan ilmu pedang Tai Chi-nya, di antara 10 orang di pihak mereka. Meskipun tidak satupun dari mereka yang biasa-biasa saja, bagaimanapun juga, Guru Fang Zheng, Taois Chongsu dan dirinya sendiri memiliki seni bela diri tertinggi. Dia mengangkat ketiga orang ini dalam satu nafas, dan dapat dikatakan bahwa mereka tidak terkalahkan. Ying Ying baru berusia 18 atau 19 tahun, tidak peduli seberapa maju seni bela dirinya, kultivasinya pasti terbatas, tidak peduli dengan siapa dia bertarung, dia pasti akan kalah. Yue Bukun dan yang lainnya setuju serempak. Fang Zheng, Chongsu, dan Zuo Lengchan adalah 3 master dalam agama ortodoks, dan tidak ada dari mereka yang kalah dengan Ren Wuxing dalam seni bela diri. 2 kemenangan, peluang menang 70%. Hingga 80%, dan bahkan 3 kemenangan dalam 3 pertandingan, juga merupakan angka 50-50. Yang dikhawatirkan semua orang adalah bahwa mereka tidak akan dapat menangkapnya dan membiarkannya lari menuruni gunung, dan menggunakan cara yang jahat dan kejam untuk membunuh anggota keluarga dan murid semua orang. Selama itu adalah pertempuran yang menentukan, tidak ada apa-apa untuk ditakuti. Ren Wuxing berkata, tidak benar memenangkan 2 dari 3 pertandingan. Kami hanya memiliki 1 pertandingan. Anda memilih 1, dan kami juga memilih 1 di sini. Mengapa kita tidak bertarung sekali saja? Zuo Lengchan berkata, Ren saudaraku, hari ini Anda sendirian dan tidak beruntung. Jangan katakan bahwa kami memiliki 10 orang di sini.
yang lebih dari 3 kali lipat dari Anda. Jika Kepala Biara memerintahkan untuk keluar, akan ada 2 atau 3 orang pertama master kelas dari Sekte Shaolin saja. 10. Faksi lainnya tidak dihitung. Clan Woxing berkata, jadi, Anda harus mengandalkan lebih banyak untuk menang. Zuo Lengchan berkata, benar, justru mengandalkan lebih banyak untuk menang. Clan Woxing berkata, tidak malu. Zuo Lengchan berkata, membunuh orang tanpa alasan tidak tahu malu. Clan Woxing berkata, pembunuhan pasti punya alasan. Guru Zuo, apakah Anda makan daging atau vegetarian? Zuo Lengchan mendengus dan berkata, mengapa kamu seorang vegetarian? Clan Woxing berkata, setiap kali kamu membunuh seseorang, almarhum pantas mendapatkan apa yang pantas untuknya. Zuo Lengchan berkata, itu wajar. Clan Woxing berkata, kamu makan sapi dan domba, apa kejahatan sapi dan domba? Tuan Fang Zeng berkata, Amitabha, kata-kata menjadi dermawan memiliki hati seorang bodhisattva. Zuo Lengchan berkata, Tuan Fang Zeng, jangan tertipu olehnya. Dia mengambil kita 8 orang yang tidak bersalah, para murid yang kehilangan nyawa mereka disamakan dengan sapi dan domba. Clan Woxing berkata, serangga, semut, sapi dan domba, bodhisattva dan manusia biasa semuanya adalah makhluk hidup. Fang Zeng berkata lagi, ya. Amitabha, Zuo Lengchan berkata, Kakak Ren, kamu bersikeras untuk menunda-nunda, jadi kamu tidak berani bertarung hari ini. Clan Woxing tiba-tiba melolong panjang, yang mengguncang genteng, dan kedua belas lilin di atas meja menjadi redup. Hanya kemudian, ketika semua orang mendengar lolongannya, mereka tidak bisa menahan jantung mereka berdebar kencang, dan wajah mereka berubah warna. Clan Woxing berkata, oke, Zuo, mari kita beri isyarat. Zuo Lengchan berkata, begitu seorang pria berbicara, sulit untuk mengejarnya. Jika Anda memenangkan 2 dari 3 pertempuran, jika 2 dari Anda kalah, 3 dari Anda kalah, kamu akan kalah. Setiap orang harus tinggal di Gunung Shaoxi selama 10 tahun. Clan Woxing berkata, lupakan. 3 pertempuran dan 2 kemenangan, jika 2 dari kita kalah, kita bertiga akan tinggal di Gunung Shaoxi selama 10 tahun. Orang-orang ortodoks mendengar bahwa dia diajar oleh Zuo Lengchan gembira, mereka setuju, dan mereka semua senang. Clan Woxing berkata, aku akan bertarung denganmu lagi. Aku akan mengirim Dou Yu ke kiri, dan putriku Dou Nu akan meminta saran dari Ning Efesia. Zuo Lengchan berkata, tidak. Kemana kita akan pergi? 3 orang akan keluar, dan kami akan memilih mereka sendiri. Bagaimana kami bisa menunjuk Anda? Clan Woxing berkata, kita harus memilih diri kita sendiri, dan pihak lain tidak dapat menunjuk kita. Zuo Lengchan berkata, tepat. 2 Master Shaolin, dan Wudang, ditambah lagi hanya saya. Clan Woxing berkata, dengan prestise, status, dan seni bela diri Anda, bagaimana Anda bisa membandingkan dengan 2 Master Shaolin dan Wudang? Zuo Lengchan mendengus dan berkata, saya tidak berani itu setara dengan Master Shaolin dan Wudang. Tetapi hampir tidak bisa bersaing dengan Yang Mulia. Clan Woxing tertawa keras dan berkata, Tuan Fang Zeng, saya meminta Anda untuk Shaolin Shenkuan, apakah itu layak? Fang Zeng berkata, Amitabha, biksu tua ini kungfu telah diabaikan untuk waktu yang lama, dan dia bukan tandingan dermawan. Tetapi biksu tua ini sangat ingin mempertahankan tuannya, jadi dia harus menggunakan beberapa tulang tua untuk memukul kepalan tangan dan kaki dermawan, menantang guru Fang Zeng. Zuo Lengchan tentu saja. Dia jelas membenci dirinya sendiri, tetapi dia sangat gembira, dan berpikir dalam hati, saya khawatir Anda akan bertarung dengan saya, dan saya meminta Xiang Wentian untuk bertarung dengan Chongsu, tetapi saya meminta putri Anda untuk bertarung melawan Fang. Xiang Wentian sangat pandai seni bela diri, dan Chongsu jika Taois ceroboh dan aku kalah darimu lagi, itu akan buruk. Dia berhenti berbicara dan mundur beberapa langkah. Orang-orang lainnya memindahkan 8 mayat bawah tanah ke samping, meninggalkan medan perang di istana kosong. Clan Woxing berkata, Tuan Kepala Biara, tolong. Dia melambaikan lengan bajunya dan menangkupkan tinjunya sebagai tanda hormat. Fang Zeng melipat kedua telapak tangannya untuk mengembalikan hadiah itu, dan berkata, Sang Dermawan, tolong kirim langkahnya dulu. Clan Woxing berkata, saya menggunakan kungfu asli dari Sekte Sun Mun, dan Master menggunakan yang asli seni bela diri dari sekolah Shaolin. Kami otentik melawan otentik, pertarungan ini awalnya dimaksudkan memanggil taksi. Yu Changhai berkata, bah, apakah sekte iblismu asli? Kamu tidak takut menjadi jelek?
Ren Wuxing berkata, "Kepala biara, biarkan aku membunuh Pendek Yu dulu, lalu bertarung denganmu. Membencimu jika kamu tidak membunuh hari ini, itu tidak dianggap sebagai kontes." Fang Zheng buru-buru berkata, "Tidak. Mengetahui bahwa pukulan orang ini seperti kilat, dan pukulannya seperti guntur, mungkin Yu Changhai benar-benar dibunuh olehnya, jadi jangan tunda sekarang." Tepuk satu telapak tangan dengan ringan dan berteriak, "Ren Dermawan, terimalah telapak tangan." Gerakan telapak tangan ini normal, tetapi di tengah telapak tangan, tiba-tiba bergetar sedikit, dan tiba-tiba satu telapak tangan menjadi dua telapak tangan, dua telapak tangan menjadi empat telapak tangan, empat telapak tangan menjadi 8 telapak tangan. Ren Wuxing berseru, "Telapak tangan Tathagata 1000 tangan." Dia tahu bahwa hanya perlu beberapa saat sebelum dia mengubah 8 telapak tangannya menjadi 16 telapak tangan, dan kemudian mengubahnya menjadi 32 telapak tangan. Bukti bahu kanan. Telapak tangan kiri Fang Zheng menembus bagian bawah telapak tangan kanannya, dan masih sedikit bergetar. Satu berubah menjadi dua, dua berubah menjadi 4, dan bayangan telapak tangan menari-nari. Ren Wuxing melompat dan membalas dua telapak tangan dengan huhu. Bab 300. Ling Hu Chong merendahkan diri, memperhatikan dengan seksama, dan melihat bahwa teknik telapak tangan guru Fang Zheng tidak dapat diprediksi. Setiap serangan telapak tangan, tepat di tengah, telah berubah menjadi beberapa arah, teknik telapak tangan yang luar biasa, yang belum pernah terlihat dalam hidupnya. Teknik telapak tangan Ren Wuxing sederhana dan tanpa hiasan, tampaknya agak kaku dan tumpul, tetapi betapapun aneh dan tidak dapat diprediksinya teknik telapak tangan Fang Zheng. Begitu kekuatan telapak tangan Ren Wuxing dikirim, ia akan berubah sesuai, cocok, dan keterampilan mereka sama dengan musuh. Kungfu Ling Hu Chong sangat dangkal, sehingga ia tidak dapat menguasai jurus telapak tangan patah dalam Dugun Nine Swords, karena ia tidak dapat melihat kelemahan pada tinju lawan, ia tidak dapat memanfaatkannya. Apa yang digunakan oleh kedua master ini adalah teknik telapak tangan yang paling mendalam di dunia, dia dibuat bingung olehnya, dan dia tidak mengerti esensinya, berpikir, dalam hal ilmu pedang, saya bisa mengalahkan Taoist Chongsu, dan aku tidak kalah saat aku melawan Tuan Ren, tapi aku tidak punya pilihan selain menggunakan pedang tajamku untuk menyerang secara membabi buta ketika aku menghadapi tinju dan kungfu telapak tangan dari keduanya di depanku. Paman Feng Tai berkata, "Aku harus berlatih untuk 20 tahun sebelum aku bisa bersaing dengan para penguasa dunia." Itu mengacu pada pose telapak tangan yang patah. Setelah mengamati beberapa saat, Ren Wuxing tiba-tiba mendorong kedua telapak tangannya dengan rata. Master Fang Zheng mundur 3 langkah, Ling Hu Chong terkejut, dan diam-diam memanggil, "Oh, itu buruk, Tuan Fang Zheng, saya ingin kalah." Kemudian saya melihat Tuan Fang Zheng menggambar beberapa lingkaran dengan telapak tangan kirinya, menamparkan telapak tangan kanannya dengan cepat, ke atas dan ke bawah, ke kiri dan ke kanan. Setelah beberapa tamparan, "Biarkan aku mundur selangkah, ambil beberapa tamparan lagi, lepaskan aku akan mundur selangkah lagi." Ling Hu Chong berpikir dalam hati, tidak apa-apa, tidak apa-apa. Dia menghela nafas lega, dan tiba-tiba berpikir, mengapa saya merasa terkejut ketika saya melihat Tuan Fang Zheng akan kalah, dan lega ketika saya melihat dia mundur. Benar, Tuan Fang Zheng Anda biksu yang baik, Ren Jiaozu adalah bidat, saya selalu memiliki pikiran baik dan jahat, benar dan salah. Kemudian saya berpikir lagi, tetapi jika Ren Jiaozu kalah, Ying harus dipenjara di Gunung Shaoxi selama 10 tahun, bukan begitu? Apa yang kuinginkan dalam hatiku? Untuk sesaat, bahkan aku tidak tahu persis siapa yang kuharapkan untuk menang dan siapa yang akan kalah, dan aku hanya merasa samar-samar dalam hatiku, hati bahwa begitu ayah dan putri Ren Wuxing dan Xiang Wentian memasuki Jianghu, akan ada kekacauan besar di dunia, tetapi saya berpikir dalam hati, ada apa dengan kekacauan itu? Bukankah ini sangat hidup? Dia memutar matanya, perlahan, dan melihat Ying bersandar pada pilar, tampak pengecut dan malu-malu, dengan alisnya sedikit mengernyit, seolah sangat khawatir, tiba-tiba memikirkan Daseng, berpikir, bagaimana saya tahan membiarkannya di penjara di sini selama 10 tahun lagi? Bagaimana bisa dia menanggung siksaan seperti itu? Memikirkan kesediaannya untuk mengorbankan hidupnya untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Dia menghabiskan seluruh hidupnya meskipun ada beberapa guru dan teman yang telah memperlakukan mereka dengan baik. Tidak ada dari mereka yang mau mempercayakan hidup mereka kepada diri mereka sendiri. Darah melonjak di dadanya, belum lagi Ying hanyalah putri pemimpin sekte iblis. Meskipun dia keji dan semua orang di dunia bersedia membunuhnya, aku lebih baik mati daripada menjaganya tetap aman, dan
Suara. 11 pasang tatapan di aula semuanya terfokus pada teknik telapak tangan guru Fan Zeng dan Ren Wuxing. Semuanya dikagumi di dalam hati mereka. Zuo Lengchan berpikir dalam hati, untungnya, Ren monster tua memilih Master Fan Zeng. Jika tidak, saya tidak tahu bagaimana menangani teknik telapak tangannya yang tampaknya kikuk dan cerdik. Dibandingkan dengan telapak agung Song yang Divine dari sekte kami, tampaknya gerakannya terlalu rumit dan ada terlalu banyak perubahan. Tidak sebagus teknik telapak tangannya untuk menyerang satu titik, bukan yang lain. Tapi Xiang Wentian berpikir, seni bela diri Shaolin telah terkenal selama ribuan tahun, benar-benar tidak ada masalah kecil. Tata Gata Palem, bertangan 1000 Master Fan Zeng meskipun teknik telapak tangan rumit, sangat sulit jika keterampilannya tidak menghilang. Jika saya bertemu dengannya, saya harus melawannya untuk kekuatan internal saya. Teknik telapak tangan tidak cocok untuknya. Yue Bukun, Yu Changhai dan lainnya dalam hati saya juga menegaskannya dengan seni bela diri saya sendiri dan kedua telapak tangan. Biarkan saya berjuang keras untuk waktu yang lama, saya perlahan-lahan menyadari bahwa teknik telapak tangan guru Fan Zeng agak lambat, dan diam-diam saya senang, meskipun teknik telapak tangan Anda sangat bagus, Anda sudah tua dan tidak bisa bertahan lama. Segera, saya bergegas untuk menyerang beberapa telapak tangan, dan ketika saya mengenai telapak keempat, tiba-tiba merasakan sedikit mati rasa di lengan kanan ketika telapak tangan ditarik, dan kekuatan internal tidak berjalan lancar, jadi saya tidak bisa menahan keterkejutan. Mengetahui itu adalah gangguan dari kekuatan internal saya sendiri. Saya berpikir, energi internal biksu tua Yi Jinjing ini sangat kuat, kekuatan telapak tangan sangat kuat. Mereka tidak memenuhi kekuatan telapak tangan saya, tetapi mereka sudah menahan kekuatan internal saya, Mengetahui bahwa jika pertarungan berlanjut, kekuatan internal lawan yang dalam akan dilepaskan, dan saya akan dirugikan. Telapak tangan bergegas maju dengan cepat, dan dengan tamparan, kedua telapak tangan bersilangan, dan keduanya mundur selangkah setiap. Ren Wuxing hanya merasa bahwa meskipun energi internal pihak lain lembut, itu sangat tebal, dan dia bahkan lebih terkejut bahwa dia tidak dapat menyerap sedikit pun energi internalnya ketika dia menggunakan metode menyerap bintang. Master Fan Zeng berkata, luar biasa. Luar biasa, diikuti dengan serangan telapak tangan kanan. Ren Wuxing mengulurkan telapak tangan kanannya untuk berpotongan dengannya. Keduanya bergoyang, biarkan aku pergi tetapi merasakan energi dan darah di seluruh tubuh mereka bergoyang. Segera mundur 2 langkah, berbalik tiba-tiba, tangan kanan sudah menggenggam dada Yu Changhai, dan telapak tangan kiri menamparkan Tianling Jainya. Pasang surut yang tiba-tiba ini adalah perubahan aneh yang tidak diharapkan siapapun. Melihat Ren Wuxing bertarung dengan Tuan Fan Zeng, situasinya semakin buruk. Masuk akal bahwa dia terlambat untuk melindungi dirinya sendiri, tetapi dia akan berbalik dan menyerang Yu Laut. Langkah ini menjadi terlalu aneh dan terlalu cepat, sebaliknya Yu Changhai juga ahli seni bela diri. Jika dia bertarung dengan Ren Wuxing, meskipun pada akhirnya dia akan kalah, dia tidak akan pernah ditangkap olehnya dalam satu gerakan. Semua orang berteriak, "Ah, serempak!" Master Fan Zeng melompat, seperti burung di udara, dengan kedua telapak tangan terbuka, dia memukul bagian belakang kepala Ren Wuxing. Ini adalah strategi, mengelilingi Wei dan menyelamatkan Zhao. Dalam seni bela diri, tujuan memaksa Ren Wuxing mundur adalah untuk menyerang musuh memukul telapak tangan kiri Yu Changhai di atas kepalanya, dia memblokirnya dengan punggungnya. Melihat Tuan Fan Zeng membuat telapak tangan ini dalam sekejap, semua tuan sangat mengaguminya. Tetapi mereka tidak punya waktu untuk bertepuk tangan, mengetahui bahwa nyawa Yu Changhai terselamatkan. Tanpa diduga, Ren Wuxing menarik telapak tangan kirinya, tetapi dia tidak memblokir dengan punggungnya. Dia meraih titik akupuntur Tanzong, Master Fan Zeng, diikuti dengan jari kanannya, dan mengenai jantungnya. Tubuh Tuan Fan Zeng lemas dan dia jatuh ke tanah. Terkejut, semua orang berteriak dan bergegas bersama. Zuo Lengchan tiba-tiba terbang, dan menyerang Ren Wuxing dengan keras di belakang jantungnya. Ren Wuxing melawan dan berteriak, "Oke, ini ronde kedua." Zuo Lengchan mengubah tinju dan telapak tangannya, tiba-tiba menunjuk dan menggenggam, dan mengubah lebih dari 10 gerakan dalam waktu singkat. Ren Wuxing memberinya serangan mendadak, dan dia hanya bisa bertahan dengan seluruh kekuatannya untuk sementara waktu. Dia baru saja bertarung dengan Grandmaster Fan Zeng, meskipun 3 gerakan terakhir bijaksana, tetapi dia telah menghabiskan kekuatan hidupnya. Jika tidak, dengan kekuatan internal yang begitu dalam dari kepala sekolah Shaolin, bagaimana dia bisa memahami titik akupuntur Tanzong dalam sekali jalan?
menunjuk ke port tengah. Semua trik ini benar-benar putus asa. Adalah penipuan murni untuk membiarkan saya memenangkan Tuan Fang Zheng. Dia menghitung bahwa pihak lain berbelas kasih, jadi dia bergegas untuk membunuh Yu Changhai sendiri. Pertama, mereka semua jauh dari satu sama lain, dan tidak mungkin menyelamatkan mereka jika mereka mau. Dan kedua, tuan dari berbagai faksi tidak memiliki persahabatan dengan Yu Changhai, jadi mereka tidak akan pernah mau mengambil risiko besar untuk menyelamatkan nyawa. Tuan Fang Zheng pasti akan bergerak. Dalam situasi ini, Kepala Biara Shaolin tidak punya pilihan selain menyerang dirinya sendiri untuk meringankan kesulitan Yu Changhai, tetapi dia tidak dapat memblokir serangan Master Zheng dan malah mengambil poin kunci lawan. Langkah ini berbahaya lagi. Master Fang Zheng memukul bagian belakang kepalanya dengan kedua telapak tangan. Tidak perlu keras, karena pukulan telapak tangan dapat membuat otaknya pecah. Ketika dia malah menangkap Yu Changhai, dia telah mempertaruhkan nyawanya untuk pertaruhan besar ini. Pertaruhannya adalah bahwa biksu dan bodhisattva Buddha terkemuka ini memiliki hati. Dan ketika dia melihat telapak tangannya dapat menghancurkan bagian belakang kepalanya, dia akan mundur. Kekuatan telapak tangannya. Tapi Fang Zheng ada di udara, dan setelah menyerang dengan kedua telapak tangannya, dia segera mundur dengan seluruh kekuatannya. Bahkan jika dia adalah ahli top, kekuatan internal antara dada dan perutnya pasti tidak akan berlanjut. Begitu dia mengambil sedikit, dia menjatuhkan Tuan Fang Zheng. Hanya saja kekuatan telapak tangan Fang Zheng yang kuat telah menyapu bagian belakang kepalanya dengan rasa sakit yang parah, dan dia tidak dapat mengubah energi dantiannya. Bersambung.